ada tahadiat, tantangan, hambatan, maka bersabar. Cara pertama, identifikasi masalahnya supaya bisa kita selesaikan. Maka identifikasinya dari yang kecil, menengah, besar ada di Quran surah kedua ayat 214. Rinciannya ada di Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Solusinya ada di Quran surah ketiga ayat 142. Jadi kalau Tuhan pernah misalnya maaf berdosa dengan mata nih, semua yang jelek-jelek tak serono dilihat tuh, tiba Tuhan taubat, bisa, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni. Jangan sampai mata ini disiksa di hari kiamat. Diampuni dosa itu, maka pandangannya akan dijaga supaya tidak nampak maksiat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah ada tahadiat, tantangan, hambatan, maka bersabar. Cara pertama, identifikasi masalahnya supaya bisa kita selesaikan. Maka identifikasinya dari yang kecil, menengah, besar ada di Quran surah kedua ayat 214. Rinciannya ada di Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Solusinya ada di Quran surah ketiga ayat 142. Naik lagi. Usia 40 tahun. Tuan-puan masih hidup, ada anak-anak, orang tua masih ada. Kata Allah, engkau harus bersyukur kepadaku dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Boleh jadi kesuksesan itu bukan karena kerja kerasmu, tapi bapakmu dulu yang bekerja peluh keringatnya, ibumu yang dulu malam tahajud bangun menangis kepadaku, memohon, ya Allah jangan sampai anakku seperti aku, berikan kesuksesan kepadanya. Maka berdoalah, bimbingan doanya ada di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Semakin sepuh, semakin sepuh, semakin sepuh. Jangan dikira kemudian semakin tua akan hidup abadi. Tidak. Anda pasti akan kedatangan apa yang disebut dengan maut. Quran surah ketiga ayat 185. Yang membawa maut itu namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Anda harus kenal dengan malakul maut. Kalau tak kenal, maka Anda tak akan siap untuk kembali kepadanya. Kalau Anda kenal, maka siapkan amalan saat dia datang, kita siap. Apa di antara amalannya? Dipanggil dengan indah di Quran surah 89 ayat ke-27 sampai ayat ke-30. Kalau tak percaya, abai dengan dunia, sila. Allah sampaikan, Anda nanti hidupnya saat akan wafat akan sulit, bahkan dipukuli oleh malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Tak percaya, sila. Wafat dia, masuk ke alam kubur. Allah sampaikan, sebelum kau wafat, siapkan dulu supaya engkau mendapatkan anugerah di alam kubur dan nikmat indah. Kau siapkan amalan di malam, kau siapkan amalan pertama di alam kubur supaya terang kuburmu, banyak nikmatnya. Maka petunjuknya ada di Quran surah kedua ayat 153 sampai 154. Rinciannya ada di Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan ayat 171. Selesailah itu semua, kembali kepada Allah di hari kiamat. Bagaimana cara amalannya supaya kita maksimal menghadapi kiamat sampai bisa menatap Allah seperti di Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan ayat ke-23. Baca Quran surah ke-19 ayat 11 sampai dengan ayat ke-15-nya. Sampai pilihan kita untuk masuk ke dalam surga. Kata Allah, sebelum ke surga, kenali dulu surgamu. Engkau mau masuk dari pintu yang mana? Ada 4 jenis surga. Surga pertama, surga bersama dengan semua nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi ada tuan yang masuk ke surga, dia ditanya, di mana tinggalnya? Saya bertetangga dengan Ustaz Fulan, dengan Habib Fulan, Syekh Fulan. Masya Allah. Kalau kisahnya saudara, di mana tinggalnya? Ah, saya biasa saja. Tetangga depan saya, Nabi Ibrahim tuh. Belakang saya Nabi Musa. Samping kiri saya Nabi Yusuf alaihissalam. Kanan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang soleh, siddiqin, syuhada. Itu ada di Quran surah keempat ayat 69. Surga kedua di taman surga, nikmatnya indah. Amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23-nya. Yang ketiga, surga seluas langit dan bumi. Jadi tuan-puan masuk surga itu dapat rumah kompleknya seluas langit dan bumi. Silahkan, mau maraton boleh, mau koprol boleh, sila. Mau lomba lari, sila, tak ada ujungnya. Yang keempat, itu surga kelas biasa. Biasa pun kata Nabi, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara bashar. Jadi bukan kelas ekonomi seperti di Quran surah kedua ayat 25. Bahkan kelas yang biasa ini saja. Pernah menginginkan sesuatu di muka bumi, tiba kemudian tak dapat dia,
Masuk surga, ingatlah itu. Saya ingin masuk masjid wilayah di Kuala Lumpur. Begitu saya lewat, saya cium bau durian tuh, tak sanggup saya beli. Datang. Semuanya ada. Tidak mengurangi takaran. Bagaimana supaya tak curang? Sehingga semua apa yang mereka kerjakan itu berkah. Kayanya tak nanggung. Kaya mereka. Tuan kenal Abdurrahman bin Auf? Kenal di mana? Ada yang kenal Abdurrahman bin Auf di sini lah. Alhamdulillah. Tapi tak apa. Di Indonesia itu ada yang kenal Fir'aun. Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal. Masya Allah. Tapi Abdurrahman bin Auf itu orang paling kaya di wilayah Makkah. Masuk Islam. Saat hendak hijrah, diboikot kemudian oleh orang kafir Quraisy. Diberi dua pilihan. Tuan, kembali kepada kepercayaan semula, kami akan angkat jadi hartawan paling terhormat. Atau sila ikut Muhammad SAW, hijrah ke Yathrib, tapi kami ambil semua harta benda Tuhan. Yang berangkat sana. Disengaja mereka tidak eksekusi, karena mereka punya keyakinan, ini 400 kilo jauh, jalan kaki. Gayanya sederhana. Gaya berbanding lurus dengan pressure, tekanan. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Hukum Pascal. Artinya orang yang banyak bergaya, maka dia akan banyak tekanan dalam hidupnya. Nah, banyak orang kaya, banyak bergaya, jatuh fakir dia, beban hidupnya banyak. Tak bisa menangnya. Orang ini menduga, ini khawatirnya ada beban. Ambil setengah harta saya. Dalam kehidupan. Jadi orang paling kaya. Dan Nabi pernah bercakap, kata Nabi, kaya itu biasa bagi umatku. Jadi kalau mau kaya itu gampang. Keluarkan ayat-ayatnya, kita perlu mani kaya, biasa. Harus kaya, kalau tak kaya bagaimana kita bisa berzakat? Bisa berhaji, bisa berinfak. Gunakan kekayaan itu untuk mendekat kepada Allah. Itu yang disebutkan di Quran. Surah ke-28, ayat ke-77. Paling kiri sebelah bawah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakan kekayaan itu untuk mencari ridha Allah. Cari kemuliaan akhirat, dapatkan surga dengan harta itu. Kalau cuma mau ria, kalau ada di Kuala Lumpur dengan mobilnya, dengan jabatan, dengan rumahnya, sampaikan pada dia, maaf Tuan terlambat. Sudah ada korun lebih dulu. Dia bisa mengamalkannya, baru dia kepada ayat yang lain. Dahulu kami di masa Nabi, ya, sahabat dosa nih. Coba lihat, tuh lihat. Astagfirullah. Kita bicara yang kecil-kecil dulu nih. Belum bicara yang tinggi-tinggi. Om teori-teori kedokteran secara otodidak sendiri dia. Ya, by himself. Yang dahsyat, saya nak berikan contoh. Semua yang terjadi hiliyah, ketika turun Al-Quran, kesemuanya berubah diarahkan kepada yang baik. Contoh, ada mustafilun. Tahukah tuan-puan semua? Ketika datang risalah wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal bitafa'alti atat wa ya'if anli wa nunik balanna fi'lun yanjalli. Masuklah ke pondok pesan. Tapi Jabir Ibnu Hayyan, bahkan di Eropa, di Europe, di kenapaknya alkemi, bapak kimia. Kapan dia menemukan atom? Saat membaca Al-Quran. Masuk ke surah 50, surah besi, Al-Hadid. Dia baca sampai ayat, bikin. Sambungkan tangan kanannya. Dia orang Andalus, Spanyol. Ya, Spain sekarang. Sambungkan kiri. Dia mulai naik ke atas bukit, kepak katup, belum sempurna, jatuh dia. Lewat pintu depan, dia masuk lagi lewat pintu belakang. Bawa kitab, suruh bermain. Orang bermain, dia baca kitab.
Perkenankan kalau ada yang barangkali hendak ditanya. Ada soalan enggak? Ada? Sila. Ayat 31. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yutamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat tu bikin status ya. Cinta tu butuh pembuktian. Bukan naik motorcycle bersama. Seakan dunia milik berdua, yang lain tak ada. Mesti ada pembuktian. Maka Allah hadirkan dengan kalimat tegas menggunakan taukid. Di dalam ilmu nahwu tu kana wa akhawatuha, kuntum, kana, kanat, takunu. Kalau dia bertemu dengan fi'il mudhari, maka fungsinya berubah menjadi taukid, penguat, serius. Kata Allah, kalian mesti serius. Jika serius mencintai Allah, maka amalan cinta itu dibuktikan dengan fattabi'uni. Ikuti semua tuntunan Rasulullah SAW. Ikuti. Karena itu tuntunan Nabi itu komplit sekali. Komprehensif, lengkap. Sila perhatikan, tuan-puan lihat. Tak ada dalam kehidupan tuntunan macam Islam yang memberikan tuntunan lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi kecuali dalam Islam. Sila bandingkan, compare dengan keyakinan lain, tak akan ditemukan. Kita ini bangun tidur saja sudah ada tuntunannya. Sila. Coba saya nak tanya ya. Kalau kita bangun dari tidur, kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amartana wa ilaihin nusyur. Tahu dari mana? Itu ada di Abu Daud, nomor hadis 1367 sampai 1369. Doanya ada di Al-Bukhari, nomor hadis 181. Caranya, kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, jika beliau bangkit dari tidurnya, fajalasa, maka sunnahnya duduk sejenak. Jangan dulu bangkit, karena kita belum sadar penuh tuh. Duduk sejenak. Famasaha biyadihi min athari naumi, maka hapuskan dahulu bekas ngantuknya dengan tangan yang bagian bersihnya. Hapus dulu. Jadi bukan baru duduk langsung baca doa. Boleh jadi masih ngantuk membaca doa. Bagaimana bisa paham dengan doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Bangun-bangun jam 8 lah dia. Sadar dulu. Setelah sadar itu baru baca doa. Doanya itu diriwayatkan oleh sahabat tadi, Jundub bin Junadah. Sama dengan sahabat Mu'az bin Jabal. Ditemukan juga itu dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, Jundub bin Junadah diriwayatkan hadisnya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in, nomor hadis ke-18. Paling kiri sebelah atas di kitab ini. An Mu'az bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma. Yaqala kunta wa atbi'is sayyi'at tamhuha. Itu riwayatnya Jundub bin Junadah. Beliau pun meriwayatkan hadis tentang doa bangun tidur. Tapi doanya tak serupa. Coba saya nak tanya, masuk masjid kaki apa yang masuk? Kanan. Keluar masjid kiri. Masuk tandas kiri. Keluar tandas kanan. Semua ada, mau tidur pun ada doa. Itu bimbingan hidup. Nanti kalau ada kuliah dengan masa yang lebih panjang, kita terangkan ternyata itu bukan sekedar doa, tapi itu pedoman di hari itu yang harus kita kerjakan. Saya nak beri contoh satu saja. Kenapa kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur? Itu ada kaitan dengan doa sebelum kita tidur. Di sebelum kita tidur ini, Nabi terbiasa istighfar 70 kali sampai 100 kali. Lalu mengevaluasi dirinya. Apa yang telah dikerjakan di hari itu. Terkadang beliau tak malu meminta maaf kepada istrinya. Istighfar, istighfar, istighfar. Lalu merencanakan besok yang akan dikerjakan. Bangun tuh kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Terima kasih ya Allah, syukur Engkau hidupkan kembali hamba
setelah engkau tahan selama tidur. Ba'da amatana itu maksudnya wafat sementara. Kalau ba'da amatana itu artinya wafatnya bangkit dari kubur. Kalau dalam bahasa kita, ya Allah, sesungguhnya engkau bisa wafatkan hamba lagi hidup di hari ini, Allah. Wa ilaihin nusyur, maka hamba berjanji di hari ini akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal kebaik sebelum kembali kepadamu. Nusyur itu menyebar untuk cari bekal untuk pulang, untuk mudik, untuk pulang. Maka Anda berjanji, saya akan menyebar mencari bekal lebih baik daripada kemarin. Karena itu sebelum tidur coba dilihat dulu. Kita ini pengen masuk Ganjar Firdaus, apa bekalnya? Tak malu pulang tak bawa bekal. Solatnya bukan cuma yang fardu 5 waktu. Anak kecil pun, budak kecil 5 tahun, 5 waktu pula. Tuhan dikasih 50 tahun, masih 5 waktu. Masuk surga, cita-cita, Firdaus lagi. Solatannya 5 waktu. Terlambat pula. Tambah rawatibnya. Kemarin saya tak solat qabliyah subuh. Besok saya mesti solat. Rawatib saya mesti kumpulkan 12 rakaat. Kemarin saya tak baca Al-Quran, malu saya pulang menghadap Allah. Saya ingin baca Al-Quran, besok saya akan baca 10 ayat. Kemarin saya tak sedekah, rizki Allah kasih, tapi saya sia-siakan. Besok saya akan sedekah, punya rencana dia untuk esok. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرَغَبْ. Dia siapkan tuh. Itu yang dia praktek. Dalam hidup. Nah, kalau Anda bisa kerjakan itu, maka bonus pertama Allah akan turunkan saat di dunia. Apa bonus itu? Sebelum di akhirat. Bonus itu adalah yaghfir lakum dzunubakum. Ada dzambun, ada dzunub, itu berbeza. Diterima dosa kita, diterima taubat kita. Jadi kalau Tuhan pernah misalnya maaf berdosa dengan mata nih, semua yang jelek-jelek tak serono dilihat tuh, tiba-tiba Tuhan taubat, misalnya, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni. Jangan sampai mata ini disiksa di hari kiamat. Diampuni dosa itu, maka pandangannya akan dijaga supaya tidak nampak maksiat lagi. Begitu melihat, dipaling. Nah ini seluruh kujur tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dijaga oleh Allah sampai dia wafat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia pulang menghadap Allah, cepat dia masuk surga. Dan langsung dikumpulkan, bahkan dijemput oleh Nabi Muhammad SAW di Telaga Kautsar. Dikumpulkan dengan 3 golongan utama yang lain. Pertama, syuhada, orang-orang syahid di jalan Allah. Bukankah para syuhada masuk surga tanpa hisab? Kalau dia benar. Ya kan? Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Maksudnya jujur itu apa? Dia menggunakan Al-Quran sesuai dengan fungsinya dalam hidupnya. Tidak merubah isi Al-Quran. Tidak keluar dari jalur Al-Quran. Siddiqin, jamak dari kata siddiq. Orang pertama yang mendapatkan gelar siddiq, Abu Bakar as-Siddiq. Bukankah Abu Bakar as-Siddiq masuk ke surga tanpa hisab? Salihin, orang-orang soleh. Bukankah banyak orang soleh dijamin oleh lisan Nabi masuk surga tanpa hisab? Sahabat-sahabat bukankah soleh? Bukankah baik semua? Anda akan tergabung dengan orang itu. Dan semua nabi-nabi. Kalimatnya nabiyin. Beberapa nabi saja, anbiya. Semua nabi, nabiyin. Surah ke-21 Al-Anbiya berkisah tentang beberapa nabi saja. Tapi nabiyin, semua nabi. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam AS. Semua. Berkumpul semua. Nah, keterangan itu ditemukan di Quran surah ke-4 ayat 69. Paling kanan di pertengahan di Mushaf. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dan itulah teman terindah, terbaik, anugerah yang paling indah yang mampu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bissawab.